Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumbatul Maulariha dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu jiwa pada abad pertengahan, guna untuk memenuhi tugas psikologi perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhyiddin Zuhri. Yang pertama, langsung saja, sejarah ilmu jiwa pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, di mana kekuasaan gereja begitu mendominasi, sehingga interpretasi terhadap kebenaran sepenuhnya berada di tangan gereja. Kemudian dikenal sebagai zaman pertengahan. Pengertian umum tentang zaman pertengahan yaitu suatu zaman yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan adalah suatu periode panjang yang dimulai dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Pada masa ini ditandai dengan pengaruhnya cukup besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan. Pada zaman pertengahan, filsafat menjadi identik dengan agama, sehingga pemikiran filsafat pada zaman itu menjadi satu dengan dogma agama. Ciri pemikiran pada zaman ini adalah teosentris, yakni sebuah pemikiran di mana semua proses dalam kehidupan di muka bumi ini akan kembali kepada Tuhan. Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan ada 5, yakni Plotinus, Augustinus, Boethius hidup satu masa dengan Agustinus, Anselmus, Thomas Aquinas. Yang pertama, Plotinus. Ia adalah seorang murid dari Anonymus Ctesias. Plotinus adalah filosof pertama yang menunjukkan teori penciptaan dalam semesta. Menurut Plotinus, bahan dari alam semesta ini adalah Tuhan. Filsafat Plotinus sebagian besar berunsur mistik karena ia beranggapan bahwa tujuan dari filsafat adalah mencapai pemahaman mistik. Pengaruh agama Kristen terhadap terlihat sangat besar dalam cara berfilsafatnya. Dan watak dari filsafat Plotinus itu sendiri adalah spiritual. Ajaran Plotinus disebut dengan Plotinisme atau Neoplatonisme. Yang kedua, Octavius. Ia adalah seorang guru di Tagaska, di mana disiplin ilmu yang dia terima untuk dipelajari adalah dalam bidang gramatika dan aritmatika. Jika manusia adalah image dari Tuhan, Agustinus berpendapat bahwa jiwa mempunyai 3 tujuan pokok, yakni mengingat, mengerti, dan mau. Yang ketiga, Boethius hidup satu masa dengan Agustinus. Dia adalah orang yang menemukan quadrium, yaitu studi pokok pada abad pertengahan, yang berisikan 4 mata pelajaran, yakni aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Dia berpendapat bahwa filsafat adalah pendahuluan daripada agama. 4. Anselmus. Ia adalah seorang uskup agung yang lahir di Alpen, Italia. Keimanan adalah tema sentral dalam pemikirannya. Anselmus mempunyai 2 teori untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yakni 1. Melihat adanya hal-hal yang terbatas. 2. Pemulaian Anselmus. Yang kelima, Thomas Aquinas. Aquinas beranggapan bahwa eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Hal tersebut adalah 1. Argumen gerak, 2. Sebab yang mencukupi, 3. Kemungkinan dan keharusan, 4. Memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam, 5. Keteraturan alam. Masa Renaissance atau zaman kelahiran kembali merupakan zaman yang menaruh perhatian dalam bidang seni, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman ini juga dikenal dengan era kembalinya kebebasan manusia dalam berpikir yang sempat terhambat oleh gaya berpikir sejumlah tokoh abad pertengahan. Dalam zaman Renaissance ini, manusia dilihat melalui 2 pandangan, yakni antroposentris, yaitu naturalistis. Manusia dilihat menurut kodratnya sendiri, yang berbeda dengan kodrat bintang, dan individualistis. Manusia adalah individu unik yang berdiri sendiri. Ada beberapa pandangan penting terhadap manusia pada masa ini, yakni
pola pikir yang lebih mekanismetik dan memandang alam semesta dan manusia. Itu berarti alam memiliki sistem dapat dilakukan dan tidak tunduk pada hukum-hukum spiritual. Manusia juga memiliki reason, kemampuan untuk berpikir logis, dan dengan demikian tidak terpakai kepada hukum spiritual dan kesetiaan semata. Dengan adanya pandangan antroposentris ini bukan berarti bahwa orang-orang pada masa itu memusuhi agama. Mereka hanya berusaha menampilkan kemampuan manusia untuk dapat berkembang. Pada masa Renaissance ini juga berkembang bentuk pemikiran manusia yang baru yang sama sekali terlepas dengan gereja. Di antara pemahaman itu adalah humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Humanisme yakni pemahaman yang beranggapan bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan dunia. 2. Rasionalisme, paham filsafat yang mengatakan bahwa akal reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengakses pengetahuan. Rasionalisme ini dibagi menjadi dua bidang, yaitu agama dan filsafat. Rasionalisme dalam bidang agama mempunyai kemampuan untuk mengkritik ajaran agama, sedangkan dalam bidang filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Empirisme, suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Materialisme, yakni paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi, karena pada dasarnya semua hal terdiri dari materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Pada akhir abad 19 dengan perkembangan natural sciences dan metode ilmiah secara mapan sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya, konteks intelektual Eropa sudah siap untuk menerima psikologi perkembangan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan formal. Tanah kelahiran psikologi adalah Jerman. Oleh karenanya, munculnya psikologi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Jerman dan orientasi intelektual Wilhelm Wundt, orang pertama yang memproklamasikan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Konteks sosial Jerman. Konteks ilmiah Jerman pada abad 19 ditandai dengan mulainya berdirinya institusi universitas dan misinya untuk membentuk manusia berkualitas, berbudaya dan memiliki integrasi dan penyedia tenaga kerja yang profesional. Ilmu psikologi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyambung pada pembentukan Bildungsbürger, Culturally Educated Citizen. Maka psikologi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai kualitas manusia ideal Jerman. Sebagai sebuah ilmu yang hubungannya paling dekat dengan paling langsung dengan manusia, psikologi berada di antara dua kepentingan, yakni satu, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang konkret dan aplikatif, dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan seperti filsafat teologi. Dasar berpikir Wundt tentang psikologi menunjukkan bagaimana posisi psikologi dalam dua kepentingan itu sendiri. Baginya, kesadaran manusia terdiri dari elemen-elemen, namun elemen ini tergabung dalam satu kesatuan yang lebih besar melalui human will. Riwayat dan pemikiran Wundt. Dilahirkan di Nackau, Baden, Jerman, dari keluarga intelektual. Ia menamatkan studi kesarjanaannya dan memperoleh gelar doktor di bidang kedokteran dan tertarik pada riset-riset fisiologi. Ia melakukan penelitian di bidang psikofisik dan bersama-sama dengan Johannes Muller dan Hermann von Helmholtz. Karya utama pada masa ini adalah Grundlagen der Psychologie. Pada tahun 1873 sampai 1874, Wundt memperoleh posisi sebagai profesor dan mengajar di Universitas Leipzig, di mana ia mendirikan Psikologi Institute. Laboratorium Psikologi didirikan pada tahun 1879, menandai berdirinya psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu ilmiah. Di
Di awal berdirinya laboratorium ini, Wundt membiayainya dari kantong sendiri sebuah usaha privat. Setelah tahun 1885, lab ini baru diakui oleh universitas dan secara resmi didanai oleh universitas. Pemikiran Wundt terbagi atas beberapa poin terpenting, yakni adanya an alliance between two sciences, yaitu fisiologi dan musikologi. Fisiologi adalah ilmu yang menginformasikan fenomena kehidupan sebagaimana yang kita persepsikan melalui penginderaan eksternal, sedangkan psikologi adalah hal yang memungkinkan manusia melihat ke dalam dirinya sendiri dari sisi internal dirinya sendiri. Terkait dengan ikatan kedua cabang ilmu tersebut, ada beberapa pemikiran penting, yakni secara metodologi analisis. Ini berarti aparatus dan teknik pengukuran yang ada di bidang fisiologi diaplikasikan kepada bidang psikologi, misalnya dengan waktu reaksi. Berdasarkan hal ini, Wundt menamakan cabang ilmu baru yang ditemukan ini sebagai psikologi eksperimental. Dalam perkembangannya, Wundt mengakui bahwa metode eksperimental dalam psikologi fisiologi sangat kuat untuk mengenali elemen-elemen soul yang mendasar. Namun, di atas fenomena-fenomena mendasar ini masih ada proses mental yang lebih tinggi yang mengintegrasikan fenomena dari dasar tersebut, seperti hanya ingatan, emosi, dan abnormalitas kesadaran. Hasil eksperimen tentang ingatan akan simpel ideas menghasilkan jumlah ide sederhana yang dapat disimpan dalam ingatan manusia. 40 psikologi umum, 1 psikologi di abad 19. Fakta bahwa ide yang bermakna akan lebih diingat daripada yang muncul secara random, serta karakteristik dari kesadaran manusia yang bersifat selektif. Konsep penting yang muncul adalah appreciation, suatu bentuk operasi mental yang menginvestasikan elemen mental menjadi satu kesatuan utuh, juga mempengaruhi dalam proses mental linguis seperti analisis dan juga judgment. Studi Wundt tentang emosi dan feelings menghasilkan pembagian kutub-kutub emosi ke dalam 3 dimensi, yakni 1. Pleasant vs unpleasant, 2. High vs low arousal, 3. Contracted vs relaxed action. Teori ini dikenal sebagai the three dimension theory namun bersifat konvensional. Dalam konteks perkembangan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu, Wundt lebih tepat dianggap sebagai seorang figur transisi yang menjembatani aspek filosofi dari psikologi di masa lalu dengan ciri terapan dan natural sains dari psikologi di masa depan. Para murid Wundt juga lebih tertarik untuk mengembangkan psikologi kedua arah tersebut, yakni natural science dan application science. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan.